selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Saya akan memberitahukan kembali bagaimana proses untuk job fair virtual secara online di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tahun 2021 hari ke-2. Dan tentunya perlu teman-teman yang ketahui bahwa job fair virtual ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Banyumas ke-450 ya. Dan sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pelaksanaan job fair virtual ini, teman-teman cukup di rumah saja, hanya membuka handphone atau membuka PC atau laptop yang teman-teman miliki di rumah. Oke? Dan kita pengen tahu untuk pelanjutan hari kedua ini bagaimana sih untuk proses yang di bagian depan nih, depan kantor Dinaker UKM Kabupaten Banyumas. Pengen tahu nggak? Pasti pengen tahu kan? Sama, saya juga gitu. Yuk kita cari tahu sekarang juga. Nah, sekarang kita ada di bagian pelayanan job fair virtual Kabupaten Banyumas di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Dan tentunya di sini ada pemeriksaan protokol kesehatan. Ada yang menggunakan hand sanitizer dahulu, lalu kemudian akan dicek suhu tubuhnya. Ya, boleh saya hand sanitizer dulu ya Mas ya. Silakan Mbak. Ya, kita langsung jalan menuju ke bagian pelayanan setelah udah melalui proses pemeriksaan protokol kesehatan. Oke, kita sudah ada di bagian pelayanan. Ini ada masnya dan mbaknya. Tapi kan di mana-mana kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi boleh lah ya sapa satu-satu gitu kan. Siapa tahu kan. Oke. Boleh bertanya sebentar, mengganggu sebentar. Iya, dengan siapa, dari mana? Nama saya Melani, Mbak, dari Satpol PP Kabupaten Banyumas. Ya, mantap. Ini Santi Rahayu dari Satpol PP Kabupaten Banyumas juga. Kira-kira ini gimana dengan job fair virtual Kabupaten Banyumas ini di Dinaker KPKM hari kedua ya? Kondisinya gimana nih? Boleh tahu? Oke. Kami kan di sini dalam rangka pengamanan, mengantisipasi adanya kelonjakan pengunjung ke Dinaker ya terkait dengan job fair virtual ini. Tapi berhubung kebanyakan sudah online, melalui di rumah aja udah bisa seperti itu, jadi tidak ada kelonjakan pengunjung di sini. Dan layanan di sini kami lihat juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan, dengan ketentuan yang sudah harus diterapkan ya Mbak ya. Ada cuci tangan, terus kursi juga sudah diatur dengan jarak seperti itu. Jadi sejauh ini aman ya? Aman Mbak, insya Allah aman kondisi pandemi. Ya, mantap. Terima kasih atas waktunya. Ya, jadi begitu dari penjelasan dari Satpol PP Kabupaten Banyumas. Ternyata untuk 2 hari ini pelaksanaan job fair virtual ini berjalan dengan lancar dan kondusif, cukup aman. Jadi aman ya. Sekarang kita mau coba tanya lagi di bagian panitia di sebelah sini. Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Pagi. Mbak. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Iya. Kasih Mas. Boleh ganggu sebentar Mas? Boleh, silakan. Asik. Mas, kita pengen tahu nih kira-kira bagaimana sih untuk para pencakar ini? Sejauh ini kan ini udah 2 hari ya Mas ya? Betul, udah 2 hari. Kira-kira ini hari terakhir? Iya, sampai sekitar jam 4 sore nanti ditutupnya. Iya. Boleh tahu nggak Mas, ada kendala nggak dari pencari pencakar ini? Kira-kira ada kesulitan atau enggak? Kalau kesulitan sih pasti ini baru ya, jadi aplikasi baru. Mungkin para pencakar kesulitan buat untuk bikin akunnya, untuk lengkapin profil sama untuk mengikuti kegiatan job fair-nya. Jadi menunya itu agak susah dicari untuk check-in sama ikuti job fair-nya. Tapi sejauh ini bisa dikendalikan oleh para panitia ya? Kebetulan bisa, insya Allah. Dari kita selalu kasih penjelasan terkait masalah-masalahnya itu lewat WA. Kebetulan banyak yang WA juga.
Oke. Kalau boleh tahu nih di Job Fair Virtual tahun 2021 ini di Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, kira-kira ada berapa perusahaan dan lowongan yang tersedia? Untuk perusahaannya itu ada 20 perusahaan. Untuk lowongannya ada sekitar 2000 lowongan. Ada sekitar 62 jabatan. Dan sementara itu sudah mendaftar ada sekitar 1601 pencari kerja. Oh, cukup banyak ya. Ini apa dari pendidikannya rata-rata mungkin? Kalau pendidikan rata-rata SMK ya Mbak ya. Tapi banyak juga sih yang kayak universitas atau sarjana S1 itu. Kira-kira apakah untuk Job Fair ini ini memang terlihat berbeda ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Iya. Nah, ini bisa nggak kira-kira para pencakar ketika benar-benar sulit sekali memproses untuk mengakses aplikasi Job Fair ini bisa menerima nggak? Bisa menerima untuk datang ke sini atau bagaimana? Ya mungkin ini kan seperti judulnya kan virtual ya. Sebaiknya kan di rumah saja. Kita sudah sediakan layanan aduan atau layanan panduannya juga ada. Tapi kalau mungkin di rumah tetap nggak bisa, kita sediakan standnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap kasih panduan di sini, dikasih tempat lah. Ibaratnya kalau misalkan ada yang kesini, kita pandu sampai dianya bisa untuk melamarnya. Bukan melamar masnya. Oh sudah dilamar, salah saya. Jadi kayak gitu informasinya ya. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Iya. Selamat sore Mas, boleh kenalan? Boleh. Dengan siapa, dari perusahaan mana nih? Lukman Farid Ma'ruf dari PT Manunggal Perkasa Cilacap. Mantap sekali. Mas boleh tanya nggak sih kira-kira dari aplikasi Job Fair Virtual ini kan Job Fair yang pertama kali ya Pak? Iya. Oh ya, Mas kira-kira ada kendala nggak sih Mas untuk pelaksanaan Job Fair Virtual tahun ini? Untuk Job Fair Virtual tahun ini memang untuk kendala sih lumayan banyak karena kan ini kan sistem baru ya, beda dengan yang lain. Kalau kita kan rata-rata pasti enaknya kan tatap muka langsung offline, cuma karena ini virtual online jadi kendala mulai dari sistemnya juga. Kita waktu registrasi itu banyak kendala segala macam, mulai dari waktu itu masalah kita mau masuk ada WLKP segala macam, kita memang kendala banyak di situ karena hampir semua perusahaan kendalanya di situ itu. Terus kemudian waktu Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih untuk pesan dan kesan Job Fair Virtual tahun 2021 ini apa aja ya Mas? untuk pesan-pesannya, untuk yang pesan pengen masukan saja untuk panitia dari Disnaker, terutama untuk waktu pendataan dari awal mungkin juga lebih istilahnya koordinasinya lebih intens lagi ya kan, karena dari pengalaman saya juga dari saya waktu itu ngirim form A1 A2 itu udah paling gasik, kayaknya paling gasik tanggal 3 kita udah ngirim, cuma konfirmasi lanjutan setelah tanggal 10 itu agak telat gitu. Waktu saya tanya baru ada konfirmasi. Terus kemudian ternyata ada grup WA-nya juga. Waktu beberapa hari kemarin saya belum masuk grup juga agak telat juga gitu loh. Maksudnya kan baiknya kalau sudah ada yang registrasi dari awal ya kan, itu ya juga jangan sampai ketinggalan lah. Kalau ada info-info apa-apa baiknya kan dari Disnaker juga lebih aktif lagi loh. Walaupun ya kami sih paham pasti banyak kendala segala macam pasti, cuma kalau bisa ya untuk pesertanya juga jangan sampai dilalaikan atau dilupakan lah gitu. Mungkin hal yang seperti informasi lanjutan atau gimana kayak semuanya kemarin terakhir sampai tanggal 10, baiknya tanggal 11 atau 12 ya ada informasi lanjutan timbal balik loh. Jadi kan kita nggak perlu nunggu gimana, atau mungkin setelah itu kita tanya dulu kan rasanya kok yang aktif dari pesertanya bukan panitianya gitu. Terus untuk kesannya bagus, maksudnya kita bisa ketemu dengan teman-teman dari perusahaan lain dibandingkan tahun lalu. Untuk Job Fair ini mungkin Job Fair ini kita lebih ngena, kita hubungan relasi kenalan dengan perusahaan lain mungkin lebih kena. Kalau tahun lalu kan kita ya udah gitu loh, maksudnya
nggak tegur sapa gimana di sini kita bisa ngobrol langsung, tukar pikiran ya kan, terus tukar informasi, kendala di masing-masing perusahaan gimana, kita bisa sharing-sharing lah gitu loh, kesan pesannya seperti itu. Baik, berarti ada beberapa positif dan negatifnya tentunya ya dengan adanya job fair virtual ini ya. Oh, baik. Nah, harapannya nih kalau boleh tahu harapan untuk job fair selanjutnya? Ya, untuk harapannya ya pastinya yang namanya kita kan belajar dari masa lalu ya kan, apa yang sudah terjadi di job fair tahun ini harapannya bisa dijadikan pembelajaran untuk job fair tahun depan. Apakah yang kurang seperti masalah koordinasi, sistem segala macam itu bagaimana? Soalnya kalau tahun depan itu udah normal lagi, nggak ada pandemi, mungkin job fairnya udah virtual udah offline tatap muka. Cuma kalau masih virtual lagi ya kendala seperti sistem seperti ini baiknya ya bisa diatasi secara lebih cepat lagi gitu loh. Maksudnya ya kesiapan panitia itu bisa lebih cepat lah. Iya, jauh hari udah siap gitu loh. Baik. Terima kasih banyak Mas Farid. Terima kasih banyak Mas Farid. Ya, mantap. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Joko Wiono MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Farisa. Boleh tahu Bapak bagaimana ini untuk hari keduanya nih Bapak di job fair virtual Kabupaten Banyumas, Sinaker UKM Kabupaten Banyumas, apakah lancar Bapak? Alhamdulillah ya, sampai sore ini semuanya berjalan dengan lancar sampai yang dimulai dari hari kemarin. Tentu ini menjadi sebuah referensi ke depannya. Ini adalah bagian dari bentuk sinergitas antara Disnaker UKM Banyumas dan Kementerian serta perusahaan penyedia tenaga kerja. Oleh karena ini menjadi sesuatu yang sangat baik dan kita jadikan momentum untuk bangkit dari COVID-19. Sekali Bapak, boleh tahu untuk harapan, pesan dan kesan harapan untuk job fair selanjutnya Bapak? Ya tentu kalau harapan ke depan kan kita harapkan job fair ini bisa menjadi satu jawaban terhadap kebutuhan masyarakat tentang lowongan pekerjaan. Kedepannya kita berharap job fair bisa lebih maksimal karena kita berdoa mudah-mudahan COVID-nya sudah sirna. Sehingga kalau COVID-nya sudah sirna, job fair-nya harus lebih maksimal dan lebih luar biasa untuk memberikan atensi kepada masyarakat Banyumas, khususnya masyarakat Jawa Tengah secara regional bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Motivasinya mungkin Bapak untuk para pencakar yang ada di rumah? Kepada pencari kerja yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, harus yakin bahwa kompetensi yang Anda miliki memang layak untuk mengisi formasi itu. Dan yang kedua, jangan lupa harus banyak membangun koneksitas komunikasi dengan siapa saja untuk mendapatkan informasi pekerjaan agar bisa terakomodir kompetensi yang dimilikinya. Matur nuwun, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf nih Bapak. Mantap. Pak terus dulu Pak. Siap. Ya, jadi tadi itu wawancara dengan Bapak Kadisinaker UKM Kabupaten Banyumas dengan Bapak Dr. Andes Joko Wiono MSI. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton vlog dari Job Fair Virtual Kabupaten Banyumas di Dinaker UKM Kabupaten Banyumas tahun 2021. Dan saya harapkan juga untuk para pencakar semoga tetap menjaga kesehatan semuanya, dan para penonton di vlog day ini tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak dan mencuci tangan selalu. Dan kami dari Panitia Job Fair Virtual di Naker UKM Kabupaten Banyumas tahun 2021 mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan partisipasi para teman-teman semuanya yang sudah mengikuti Job Fair Virtual dari tanggal 23 sampai tanggal 24 Februari 2021. Kami dari Panitia mohon undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.